Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-25, 20 September 2020. Bacaan Injil bercerita mengenai perumpamaan pemilik ladang, pemilik kebun anggur pergi mencari pekerja untuk bekerja di ladangnya. Lalu diceritakan bagaimana dia keluar pagi-pagi, keluar 3 jam kemudian sampai sore hari. Kemudian diceritakan percakapan ketika tuan tanah ini memberi upah kepada setiap pekerjanya. Lalu juga ada sedikit perselisihan dengan mereka yang datang pertama. Saudari dan saudara terkasih, bacaan Injil hari ini, terlebih kata-kata yang disampaikan oleh Yesus, itu seperti sebuah peringatan, sebuah warning kepada kita semua. Yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita gali sedikit latar belakang mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini. Perumpamaan ini adalah jawaban dari pertanyaan Petrus. Petrus bertanya kepada Yesus, "Kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Apakah yang kami dapatkan?" Yesus tidak memberi jawaban, "Kamu dapat ini atau dapat itu." Tapi dia bercerita mengenai perumpamaan ini. Saudari dan saudara terkasih, pertama-tama perumpamaannya adalah sebuah peringatan, sebuah warning. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Orang Yahudi adalah umat pilihan Allah, bangsa yang dipilih Allah pertama-tama. Dia seperti para pekerja yang pagi-pagi ditemui oleh pemilik lahan. Pada akhirnya mereka jadi yang terakhir. Yang kedua, perumpamaannya adalah juga peringatan, warning juga. Bagi siapa? Bagi para rasul, bagi Petrus dan teman-temannya. Mengapa? Mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka dipilih dari sekian banyak orang yang mengikuti Yesus untuk menjadi rasulnya, untuk setia bersama Dia. Sebuah peringatan, kalau tidak berhati-hati, mereka pun yang pertama kali dipilih
akhirnya bisa menjadi yang terakhir. Lalu kemudian itu juga peringatan bagi kita yang sekarang mendengarkan Injil hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, ada baiknya kita mencoba mengerti mengapa Yesus harus menyampaikan peringatan ini, sebuah warning. Jawabannya sederhana. Yesus menghendaki agar hati kita itu tenang. Yesus menghendaki kita memiliki damai dalam hati. Rasa tenang, rasa damai yang bersumber hanya dari Allah. Bukan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari benda-benda atau dari manapun juga. Tapi dari Allah sendiri. Dari kemurahan hati Allah. Saudari dan saudara terkasih, Yesus sangat menyadari bahwa kita manusia itu suka membanding-bandingkan. Repotnya, kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kita membandingkan dengan teman kita, dengan tetangga kita, dengan orang lain yang kita lihat mungkin di Facebook kita, di Instagram kita. Lalu dari sana muncul iri, muncul rasa gregetan, muncul rasa marah. Ya salah kita sendiri. Kenapa kita membandingkan diri dengan orang lain? Kalau orang lain sudah mulai bisa menapaki usaha, mulai sukses, dan kita gagal, ya kita nggak perlu marah dengan mereka. Kalau orang lain punya HP baru, punya tas baru, punya apapun, kita tidak perlu mengejar mereka untuk juga memiliki hal yang sama. Sekali lagi, yang dikehendaki Allah itu damai dalam hati kita yang hanya bersumber dari Allah sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mesti belajar dari juga bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama dari kitab Yesaya memberi kita pengertian sederhana saja. Jalan Tuhan itu bukan jalanmu. Pemikiran Tuhan itu bukan pikiranmu. Kerap kali kita mengatur jalan pikiran Tuhan. Kerap kali kita mengatur apa-apa yang akan terjadi seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang akan Dia kerjakan. Kita mengatur Tuhan dengan berkata, Tuhan, buatlah aku begini, 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 begini. Kalau tidak, aku tidak mau menyembah Engkau lagi. Tuhan, buatlah ini menjadi ini. Kalau tidak, aku akan meninggalkan Engkau. Loh, siapa diri kita ini? Kok mengatur Tuhan? Bukankah seharusnya Tuhan mengatur kita? Bukankah seharusnya Tuhan menata jalan hidup kita? Mengapa tidak kita berserah saja? Mengapa tidak kita bersandar saja akan jalannya? Jalan yang sudah diatur oleh Tuhan, kita ikuti. Seperti ketika kita berdoa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku ini, seperti yang Kau rencanakan. Kita mendoakan itu, doa Bapa kami setiap hari. Tetapi di lain kesempatan kita berubah. Kita mengatur. Jadilah kehendak-Ku ya Tuhan seperti yang Aku gariskan, yang Aku inginkan. Buatlah seperti yang Aku ingini. Kita lupa. Kita lupa menempatkan Tuhan pada posisinya. Kita membuat diri kita menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi suruhan kita. Pada akhirnya kita tidak pernah menemukan damai dalam hati. Pada akhirnya kita hanya terus merasa kurang di dalam hati, terus gelisah, terus khawatir, ada marah, ada iri, seterusnya. Karena kita tidak membuka hati kita akan kehendak Tuhan. Tidak membuka hati kita dan membiarkan Tuhan
masuk dan menata rencananya itu dalam hidup kita. Maka ketika Yesus berkata, yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama, itu peringatan bagi kita. Kalau kita sudah merasa diri mengikuti Yesus begitu lama, kita dibaptis dari bayi, tetapi tidak membiarkan Tuhan bekerja dalam hati kita. Sebaliknya kita berusaha mengatur Tuhan, pada akhirnya kita akan menjadi yang terakhir. Pada akhirnya kita tidak mengalami damai yang sejati yang ada dalam hati. Saudari dan saudara yang terkasih, mari sebagai pengikut Yesus kita berusaha menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan, membuka pikiran dan hati kita agar Tuhan masuk dan menatanya, agar kita setia berjalan di jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhan bagi kita. Karena sekali lagi, jalan Tuhan bukan jalan kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Semoga kita selalu didekatkan, tidak dijauhkan dan tidak disesatkan dari jalan Tuhan yang ada di depan kita. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.